Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial sebelumnya kita sudah membuat insert pendaftaran pasien baru. Sehingga di sini kita akan buat fungsi delete untuk di bagian adminnya saja ya. Di sini kita lihat dulu, di bagian sini kita akan menghapus beberapa data yang tidak kita perlukan. Terus ada pasien dan sampai di kebersihan. Jadi selanjutnya di sini kita start dari yang karyawan ini. Oke. Sini kita kembali ke script. Kita lihat di bagian admin, terus di control, terus di bagian delete. Yang bagian pertama yaitu data karyawan. Sini terus kita lihat dulu scriptnya. Kita copy scriptnya dulu. Kita lihat yang fungsi ini. Oke, fungsi delete nya. Kita copy script ini, Ctrl C, terus kita letakkan di sini ya. Oke, Ctrl V. Terus di sini untuk koneksi database-nya, di sini konektornya itu di bagian aset sini ya. Jadi dia yang bagian pertama itu dikeluar dulu dari folder delete, terus folder control, terus dari folder admin, terus di sini dia keluar sebanyak 3 kali, terus dimasuk di aset, terus di konektor.php. Oke, selanjutnya yang ini kita tidak gunakan. Terus cek input, sama juga keluar sebanyak 3 kali. Oke. Sebelumnya di sini database konektornya itu untuk koneksi dengan database-nya, terus cek input ini tunggu di sini ada salah. Jadi cek input ini dia cek karakter yang tidak sesuai, terus menangkap data ID yang dikirim dari URL, dari nama variabel, terus buka input. Di sini nama parameternya itu kita kasih nama n, kita pakai huruf n saja. Terus di sini dia akan mau menghapus data dari database. Jadi di sini saya delete from, kan di sini kita mau menghapus di data karyawan. Jadi karyawan, nama filenya itu di sini kita mengambilnya itu dari ID karyawan. Menghapusnya itu berdasarkan ID karyawannya. Terus di sini dia akan kembali ke halaman. Di sini kita akan buat hapusnya itu atau masukkan delete-nya itu di bagian view. Jadi di sini kita keluar dari folder control, terus folder delete, terus control, terus masuk di folder view, terus dia masuk di bagian data karyawan. Maaf, di sini dia kembali ke user interface ya. User interface data karyawan. Untuk tabelnya itu untuk kita masukkan delete-nya ini nanti di bagian view. Kalau untuk kembali ke mengalihkan halaman kembali ke halaman awal itu berarti dia di bagian user interface di data karyawan. Selanjutnya kita masuk di bagian
view sini di bagian tabelnya kan. Di sini untuk yang hapusnya itu kan berada dalam view, jadi kita masuk di bagian view, terus di data karyawan di bagian hapus ini ya. Sini ya, kita di sini keluarnya itu satu kali, keluar dari folder view, terus masuk di folder control, terus dimasuk di folder delete, terus di bagian data karyawan .php. Terus di sini dia akan panggil parameternya yang tadi kita sudah buat parameternya. Di sini parameternya tadi. Jadi di sini di sini dia kirim parameter yang tadi kita sudah buat ya. Parameternya itu n ya, kita pakai n, terus sama dengan nanti kita akan masukkan yang tadi. Di sini kita hapusnya itu berdasarkan ID karyawan. Jadi di sini kita copy yang ini dulu, script yang ini dulu, importnya. Terus di sini kita buatkan dulu yang PHP-nya dulu. Terus kita pastikan di sini, kita ganti tadi kita mau menghapusnya itu berdasarkan ID karyawan ya. Jadi di sini namanya itu kita ganti ID karyawan, terus oke di sini. Jadi di sini dia kirim ID karyawan dari depan, terus sampai di sini dan sampai di sini dia akan kirim dia kirim ID karyawan dari depan, terus sampai di sini dia akan menangkap ID karyawannya, terus dilakukan penghapusan yang berdasarkan ID karyawannya, dan selanjutnya dia akan kembali di user interface di data karyawannya. Di sini kita coba testing ya. Kita hapus. Kita hapus yang ini juga. Di sini ada kesalahannya. Di delete di line 9. Oh ya, di sini maaf, di sini kita tidak pakai buka ya. Sini langsung input saja. Yang ini juga kita hapus. Oke, kita coba refresh ulang. Terus, oh ya, di sini dia berhasil terhapus ya. Tadi hanya ada kesalahan di bagian script yang lain di line 9 ini. Jadi kita coba testing, masukkan ulang karyawan supaya kita bisa buat penghapusan. Oke, selanjutnya kita coba testing untuk hapus. Oke, ini ya, kita coba hapus. Oke, kemudian kita coba lihat. Oke, di sini dia berhasil untuk terhapus. Oke, di sini untuk yang bagian data karyawan sudah berhasil. Kita lanjut di bagian pasien ya. Di bagian pasien kita copy saja scriptnya dari sini untuk
Ctrl C, terus kita copy yang ini dulu. Kita masuk di bagian delete, di bagian data pasien dulu, terus kita pilih OK. Wait. Di bagian mana ya, data karyawan, Ctrl C, terus di data pasien, Oke, di sini sama juga. Nah, di bagian sini dia delete from itu pasien, tabel pasien. Terus di sini berdasarkan, dia hapusnya itu berdasarkan ID pasien. Terus di sini dia kembali ke bagian data pasien. Oke. Selanjutnya di view, di mana ya, data karyawan. Kita copy yang ini dulu ya. Ctrl C, terus di bagian data pasien, di bagian sini Ctrl C. Terus ini dia menghapusnya itu berdasarkan ID pasien. Oke. Di sini data pasien. Oke. Di sini dia akan mengirim ID pasien dari depan. Terus di sini dia akan menangkap ID pasiennya, terus akan dilakukan penghapusan berdasarkan ID pasiennya, dan dia akan kembali di halaman user interface di data pasien. Oke, di sini kita coba testingnya. Kita refresh dulu. Terus kita lihat di bagian ketiga ini. Kita coba hapus ini. Oke, di sini berhasil. Untuk yang tadi kita hapus di Shirley Dimore tadi. Coba kita hapus lagi yang Sandra Pereira ini. Oke, berhasil juga. Oke, untuk delete di bagian pasien berhasil. Selanjutnya kita lanjut di bagian kalian dokter. Oke, di kalian dokter kita copy ini di bagian data kalian dokter mulai ya. Data kalian dokternya. Oke. Terus kita ubah dulu di sini. Pilih from-nya itu kalian dokter. Oke, kalian dokter. Terus di sini ID. Kita copy di sini saja. Ctrl C. Terus kita hapus. Oke, kalian dokter. Terus ini juga kita hapus. Ini kalian dokter. Oke, selanjutnya di bagian view, dan di bagian tabelnya kita di sini di sini data pasien yang view, kita copy yang ini sebagai ini, Ctrl C. Terus di data kalian dokter kita paste, terus kita ganti yang ini dengan ID keahlian dokter. Terus ini data pasien kita ganti dengan data keahlian dokter. Oke.
Kita lanjut, kita coba testing ya. Di bagian keahlian dokter kita refresh dulu. Terus di bagian ketiga kita coba hapus yang alat ini. Di sini tidak berhasil ya. Dia di line 37. Ini kalender 37. Edit ya, lihat. Oke, di sini kita lanjut. Tadi di sini karena dia tidak terdefinisi ya untuk indeks di ID kalian dokter. Sebenarnya di database-nya itu di sini saya ya pakai itu ID kalian. Jadi di sini kita ubah dulu di bagian data detail ini kita ubah, kita hapus dokternya, data kalian, ini data dokter, ini data yang ID keahlian dokter ini kita hapus yang dokter di keahlian, terus yang ini juga kita hapus ID keahlian karena di database-nya itu di sini di database-nya itu saya pakai ID keahlian. Jadi di sini kita coba testing ulang ya. Oke. Sini kita coba hapus yang anak ini. Oke, di sini kita baru dapat lihat dia kirim parameternya itu 11 di bagian bawah sini. Jadi kita coba testing hapus. Oke, di sini baru berhasil untuk hapus di bagian data keahlian dokter. Jadi kita sesuaikan juga di database-nya kita ya. Jadi di sini kita lanjut di bagian poli. Bagian poli. Kita di mana ya? Kita di bagian view dulu. View. Terus kita copy yang ini. Kita copy ini, Ctrl C. Terus data poli di bagian sini kita ganti. Terus di sini kita sesuaikan juga di database kita ya, di poli ID poli ya. Jadi di sini kita ganti dari ID poli. Terus di sini di data poli. Oke, selanjutnya di bagian kontrol di delete di data poli. Kita copy yang ini, Ctrl C. Terus di sini kita paste. Yang keahlian dokter ini kita ganti dengan poli. Terus ini ID poli. Terus yang ini data poli. Ini kita coba testing. Refresh. Terus kita hapus. Coba back. Oh ya, sorry, sini data poli ya, data poli. Data poli. Oke, sudah berhasil. Untuk poli yang tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita lanjut di bagian ruang. Di bagian kita langsung di bagian delete saja. Di bagian data ruang
di bagian di letter ini. Ctrl A, Ctrl C, terus di sini kita paste. Selanjutnya ini kita ganti dengan ruang. Terus yang ini kita ganti dengan ID ruang. Oke. Selanjutnya kita copy yang ini, Ctrl C, di bagian user interface di data ruang. Terus yang data poly ini kita hapus jadi data ruang. Ini ID poly ganti jadi ID ruang. Kita langsung testing saja. Kita hapus coba yang ini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita di bagian jadwal karyawan. Di jadwal karyawan kita lanjut di bagian view di data jadwal karyawan. Terus kita copy yang script ini dulu, Ctrl C, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian sini. Hapus. Yang ini kita jadi jadwal karyawan. Terus ini ID jadwal karyawan. Terus di sini karena di bagian atas ini kita cuma pakai ID karyawan, kita juga buat untuk ID jadwal karyawannya. ID kita tambahkan juga jadwal karyawan. Terus selanjutnya kita di bagian kontrol, terus di bagian delete di jadwal karyawan kita copy script ini, Ctrl A, Ctrl C, selanjutnya kita paste di sini, kita ganti dengan jadwal karyawan. Terus ini ID jadwal karyawan, ID jadwal karyawan, jadwal karyawan. Oke, kita coba testing di bagian lain. Kita coba hapus yang ini. Oke, di sini berhasil. Sudah berhasil untuk zona yang. Coba kita hapus lagi yang ini. Sudah berhasil ya. Untuk jadwal karyawannya sudah. Kita lanjut di bagian penyakit. Kita copy script yang ini, terus di bagian
penyakit. Di bagian data penyakit, V, terus ini penyakit. Di penyakit, oke, selanjutnya di bagian view, data penyakit. Kita copy script yang dari sini, Ctrl C, terus di data penyakit, Ctrl V, oke, kita coba testing. Oke, di sini berhasil. Selanjutnya kita lanjut di bagian obat. Kita copy script yang ini, Ctrl C, terus di bagian data obat, terus yang ini kita hapus jadi data obat. Ini juga kita hapus jadi ID obat. Selanjutnya di bagian delete di data obat, kita copy script dari data penyakit, kita Ctrl C, terus di data obat, Ctrl V, ini kita ubah jadi obat, terus yang ini ID obat, ini kita coba testing. Biasanya kita coba terus yang ini kayak gini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk di bagian kamar, kita copy yang ini, Ctrl C, terus di delete di data kamar, kita paste di sini, terus ganti obat jadi kamar. Selanjutnya ini ID obat ganti dengan ID kamar, terus ini data obat ganti jadi data kamar. Oke, selanjutnya di bagian view, kita pakai ini dulu, Ctrl C, di bagian view data kamar, di bagian hapus ini kita pakai, terus ID obat ini kita ganti dengan ID kamar, terus data obat kamar. Kita coba testing. Oke, kita coba hapus. Oke, di sini berhasil untuk di data kamar. Selanjutnya kita lanjut di bagian rawat inap. Rawat inap, di rawat inap kita copy yang ini. Ya, tadi kita sudah copy di bagian data rawat inap. Bagian hapus, Ctrl C,
ini terus juga ini. Di sini ID rawat inap. Terus yang ini data rawat inap. Selanjutnya di bagian delete di data rawat inap, kita copy script yang dari data kamar, terus Ctrl A, Ctrl C. Selanjutnya di bagian delete kita paste, kita ganti kamar jadi tabel rawat inap. Selanjutnya di sini ID rawat inap. Selanjutnya di sini dia akan kembali ke tabel di user interface data rawat inap. Di sini kita coba testing, kita refresh dulu. Kita coba testing yang ini. Di sini berhasil untuk di data rawat inap untuk delete-nya. Selanjutnya di perawat jaga. Jadi kita klik di sini, terus ke bawah. Di sini di bagian detail perawat jaga. Kita paste script yang tadi delete. Oke. Terus di sini kamar ini di tabel detail perawat jaga. Terus di sini ID detail perawat jaga. Terus ini dia akan kembali di tampilan di user interface detail perawat jaga. Oke, selanjutnya di bagian view, di data perawat jaga, kita copy script yang ini. Ctrl C, terus kita letakkan di bagian view data detail rawat jaga. Oke. Terus yang ini ID rawat inap kita ganti dengan detail perawat jaga. Terus yang rawat inap ini kita ganti, dia berada di delete di data detail perawat jaga. Oke, di sini kita coba testing. Di sini kita refresh dulu. Oke, kita coba hapus ini. Terus kita pilih pasien bagaimana. Oke, di sini berhasil untuk delete di bagian perawat jaga. Selanjutnya di bagian kebersihan kita pilih dulu di bagian ruang. Oke. Selanjutnya di sini kita di bagian data cek kebersihan ruang. Bagian hapus, Ctrl V. Kita lihat dulu di bagian database kita di data cek kebersihan ruang. ID cek kebersihan ruang. ID cek kebersihan ruang. Terus yang ini dia berada di data cek kebersihan ruang. Oke, selanjutnya di bagian
di bagian delete. Lalu kita keluar dulu dari sini. Ini juga kita copy script yang ini, Ctrl A, Ctrl C. Terus di data cek kebersihan ruang, kita paste di sini, terus ini. Di sini kita ganti di tabelnya itu cek kebersihan ruang. Terus di sini ID cek kebersihan ruang. Selanjutnya di sini jangan kembali di data cek kebersihan. Yang kembali di user interface di data cek kebersihan. Di sini data cek kebersihan. Kita pakai ruang, tidak pakai dalam kamar ini. Data cek kebersihan. Kita coba testing. Kita refresh dulu. Oke, kita coba hapus yang ini. Oke, tadi kita hapus yang laboratorium. Kita coba cek. Oke, di sini berhasil untuk hapus di bagian kebersihan ruang. Selanjutnya di bagian kamar. Di bagian kamar kita kembali dulu, terus di bagian delete dicek kebersihan kamar, Ctrl V, terus kita hapus ini, kita cek kebersihan kamar. Terus ini data cek ID cek kebersihan kamar. Terus yang ini dia akan kembali ke data cek kebersihan. Oke, selanjutnya di bagian selanjutnya di data cek kebersihan kamar, kita copy script yang ini. Copy script yang ini, Ctrl C. Selanjutnya di cek kebersihan kamar. Terus di sini kita paste di sini, Ctrl V. Terus ini kebersihan ruang kita ganti dengan kebersihan kamar. Terus yang ini juga ganti dengan kamar. Kita coba testing. Kita refresh dulu. Kita coba testing. Ini kita refresh dulu. Oke. Baik. Di sini kita lanjut dulu di bagian data cek kebersihan kamar. Ini ada dua pilihan. Di bagian bawah sini. Ini kita copy dulu script ini. Ctrl C. Terus kita letakkan juga di sini. Ctrl V. Terus kita lihat dulu di cek kebersihan ruang juga. Cek kebersihan ruang juga sama juga di atas juga, karena ini ada pilihan Ctrl C. Di sini juga Ctrl V. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Oke, kita coba hapus yang ini. Oke, di sini dia baru berhasil di bagian kamar. Let's go.
Oke, sudah berhasil. Sebelumnya yang di bagian atas itu untuk teks slide-nya itu yang warna putih. Kalau sedangkan yang di bawah itu warna dark atau warna kayak warna lebih ada warna merah atau warna selain itu yang sangat kotor dengan yang kotor dan bersih. Sama halnya juga dengan kebersihan kamar. Jadi kita perlu cek juga supaya samakan juga. Oke. Untuk delete yang miliknya admin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih.